Kisah keluarga Nabi Zainab binti Jahis, pernikahan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zainab binti Jahis radhiyallahu anha adalah salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernikahannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 7 lapis langit. Zainab binti Jahis lahir di Mekah pada tahun 33 sebelum Hijriah. Ada yang mengatakan semula ia bernama Barroh, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantinya dengan nama Zainab. Ia berasal dari keluarga yang terhormat dan mulia. Ayahnya bernama Jahis bin Ri'ab dan ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Zainab binti Jahis adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab memiliki saudara kandung laki-laki bernama Abdullah bin Jahis radhiyallahu anhu dan Abu Ahmad bin Jahis radhiyallahu anhu. Sedangkan saudara kandung perempuannya adalah Hamnah binti Jahis radhiyallahu anha. Abdullah binti Jahis radhiyallahu anhu termasuk golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Ia juga orang pertama yang diangkat sebagai pemimpin pasukan Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mengemban amanah dakwah Islam, Abdullah langsung mengajak kepada orang-orang di sekitarnya untuk memeluk Islam, termasuk kepada saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya, yakni Zainab binti Jahis dan Hamnah binti Jahis. Maka Zainab dan Hamnah termasuk juga dalam golongan yang pertama-tama masuk Islam. Sedangkan saudara laki-laki lainnya, Abu Ahmad bin Jahis radhiyallahu anhu adalah seorang penyair andal pembela Islam. Paman-paman Zainab dari pihak ibu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Hamzah adalah sang singa Allah dan pemimpin para syuhada. Sedangkan Abbas adalah orang yang gemar menolong orang yang membutuhkan. Ia juga mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang kafir Quraisy menyiksa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Seluruh keluarga Jahis pun hijrah dipimpin oleh Abdullah bin Jahis dan Abu Ahmad bin Jahis, termasuk Zainab dan saudara-saudara perempuannya. Di Madinah, Zainab tinggal di tengah-tengah saudara sesama muslimah dari kalangan Ansar. Ia menjadi tempat bernaung orang-orang miskin dan gemar mensodakohkan harta kekayaannya. Sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab dulunya adalah istri dari Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Zaid bin Haritsah adalah budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dimerdekakan oleh beliau dan diangkat menjadi anak angkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid termasuk golongan mawali, yakni budak yang dimerdekakan. Pada masa itu, mawali merupakan kelas masyarakat yang lebih rendah daripada golongan orang-orang yang merdeka dan terhormat. Kala itu terdapat perbedaan kedudukan kelas sosial yang telah mengakar dan berjalan secara turun-temurun di tengah masyarakat Arab. Mereka berbangga-bangga dengan nasab. Islam ingin membangun persamaan kedudukan manusia secara utuh dan bermaksud menghapus kelas-kelas sosial tersebut. Sehingga yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya adalah dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan contoh konkret yang ditunjukkan dari lingkungan beliau sendiri. Oleh karena itu, beliau ingin menikahkan Zaid bin Haritsah dengan Zainab binti Jahis, yaitu salah seorang wanita terhormat dari keluarga Bani Hashim, sekaligus keluarga beliau sendiri. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud meminang Zainab binti Jahis untuk dinikahkan dengan pelayan beliau, Zaid bin Haritsah. Akan tetapi Zainab menolak sebab ia masih merasa ada perbedaan status sosial. Ia merasa tidak nyaman akan hal itu dan tidak mudah untuk menerimanya. Zainab pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah saya boleh mempertimbangkannya dulu?" Berkaitan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, "Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka."
Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Setelah ayat itu turun, Zainab pun memikirkan permintaan Rasulullah agar ia menikah dengan Zaid. Lalu ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau benar-benar menghendaki saya menikah dengan Zaid?" Benar. Akhirnya Zainab bersedia dinikahkan dengan Zaid semata-mata karena taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. "Kalau begitu, saya tidak mau durhaka kepada Rasulullah SAW. Saat ini juga saya bersedia menikah dengannya." Zaid dan Zainab membangun rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun. Muncullah perselisihan dalam keluarga mereka. Zaid pun mengadukan persoalan keluarganya tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menasehati Zaid, Pertahankanlah istrimu dan bertawakallah kepada Allah. Sebenarnya pada waktu itu Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau akan menikah dengan Zainab setelah diceraikan oleh Zaid. Nabi SAW menyembunyikan hal tersebut karena khawatir akan perkataan orang-orang munafik dan cercaan mereka bahwa Nabi SAW menikahi mantan istri anak angkatnya. Sebab Rasulullah SAW sudah menganggap Zaid sebagai anaknya sendiri. Beliau masih memikirkan betapa besar reaksi orang-orang jika mengetahui beliau nikah dengan bekas istri anak angkatnya sendiri. Maka ketika berulang kali Zaid mengadukan permasalahan rumah tangganya, Rasulullah SAW selalu mengatakan untuk mempertahankan Zainab sebagai istrinya. Perselisihan antara Zaid dan Zainab semakin memuncak sehingga perceraian tidak dapat dihindari lagi. Zaid pun menceraikan Zainab. Ketika masa iddah Zainab telah selesai, sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah hendak menikahi Zainab. Rasulullah meminta Zaid untuk memberitahu Zainab tentang rencana beliau menikahinya. Wahai Zaid, pergilah dan sampaikan kepada Zainab bahwa saya hendak melamarnya. Zaid segera menemui Zainab yang saat itu sedang membuat adonan roti. Ketika Zaid melihat Zainab, perasaannya tidak karuan. Ia menaruh hormat yang tinggi pada Zainab, sebab Zaid tahu bahwa Zainab akan menjadi Ummul Mukminin. Zaid pun merasa tidak sanggup melihat ekspresi Zainab jika ia sampaikan bahwa Rasulullah SAW melamarnya. Maka dari itu Zaid membalikkan badan dan sambil berlalu ia berkata, "Wahai Zainab, Rasulullah SAW mengutusku untuk menyampaikan bahwa beliau bermaksud melamarmu. Saya tidak akan membuat keputusan apapun sebelum saya sholat istikharah kepada Tuhanku." Allah menurunkan wahyu tentang perceraian Zaid dan memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab binti Jahis dalam surat Al-Ahzab ayat 37. "Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti." Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur sikap Rasulullah SAW yang menyembunyikan informasi perihal Zainab akan menjadi istri beliau setelah diceraikan oleh Zaid karena takut akan perkataan orang-orang pada saat itu. Allah pun menampakkan apa yang beliau sembunyikan itu dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang lebih berhak ditakuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Zainab menjadi istri Rasulullah SAW dengan tujuan untuk menghapus tradisi tabani, yakni menjadikan seorang anak angkat yang setara dengan anak kandung. Selain itu untuk menghapus tradisi jahiliyah tentang larangan seseorang menikah dengan bekas istri anak angkatnya. Sebab anak angkat berbeda dengan anak kandung.
Nasabnya tidak boleh disandarkan kepada bapak angkatnya. Dan seandainya dia memiliki seorang istri yang diceraikan, maka istrinya halal untuk dinikahi. Dengan turunnya wahyu tersebut menyatakan bahwa Allah telah menikahkan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menikahkan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab agar beliau menjadi teladan dalam membatalkan tradisi orang jahiliyah tentang larangan menikah dengan mantan istri anak angkat setelah dicerai, dan menekankan bahwa anak angkat bukanlah anak kandung. Hal itu tidak bisa disamakan. Setelah menerima wahyu itu, Rasulullah masuk ke rumah Zainab. Rasulullah dan Zainab telah menjadi pasangan suami istri. Allah telah menikahkan beliau berdua secara langsung tanpa perantara wali dan dinikahkan dari 7 lapis langit. Sungguh Zainab mendapat kemuliaan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan Nabi SAW tersebut terjadi ketika beliau telah menyelesaikan perang Bani Quraidah dan sebelum terjadinya perjanjian Hudaibiyah, yakni pada tahun ke-5 Hijriah. Rasulullah SAW lalu melaksanakan walimah pernikahannya dengan Zainab binti Jahis. Pada walimah tersebut, Rasulullah SAW memotong seekor kambing. Rasulullah SAW menyuruh Anas radhiyallahu anhu untuk mengundang orang-orang makan ke rumah Nabi SAW. Anas bin Malik menceritakan kabar pernikahan Rasulullah kepada ibunya. Kemudian Ummu Sulaim membuatkan hidangan untuk dibawa ke acara walimah tersebut. Setelah hidangan siap, Ummu Sulaim menyuruh Anas mengantarkan makanan itu kepada Rasulullah SAW dan ia menitipkan salam untuk Rasulullah SAW. Lalu Anas bergegas menemui Rasulullah di kediaman beliau. Tak lupa Anas menyampaikan pesan ibunya kepada Rasulullah. Letakkan hidanganmu dahulu. Panggillah beberapa orang laki-laki ke sini dan undanglah siapa saja yang engkau temui di jalan. Maka Anas memanggil siapa saja yang Rasulullah sebutkan dan siapa saja yang Anas temui. Ketika Anas kembali, ternyata rumah Rasulullah SAW sudah ramai dikunjungi orang. Diperkirakan jumlah tamu dalam acara tersebut sekitar 300 orang. Rasulullah juga menghidangkan roti dan daging untuk para tamu. Para tamu duduk berkelompok 10-10 orang hendak menyantap hidangan. Rasulullah berkata, "Bacalah bismillah, dan setiap orang hendaklah memakan apa yang di dekatnya." Demikianlah kisah tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahis radhiyallahu anha. Hikmah yang bisa diambil antara lain: pertama, Rasulullah SAW melakukan segala sesuatu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena nafsu duniawi, seperti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahi Zainab binti Jahis. Kedua, hikmah pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahis adalah untuk menghapuskan tradisi jahiliyah yang telah mengakar di masyarakat kala itu. Ketiga, memberikan hadiah atau menjamu tamu dengan baik dapat mempererat persaudaraan sesama muslim dan dapat bernilai sebagai pahala. Wallahu a'lam bishawab.